Jamah telinga kami, jamah hati kami Tuhan. Siap kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, untuk mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami hikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang siap diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat dan berkah minggu semua. Terima kasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat siang. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian baru. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Baik, jika sudah mendapatkan semuanya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Mari kita angkat kitab kita. Katakan saudara saya, mari yang nggak bawa kitab bisa mupang di sebelahnya. Ya, kita akan ucapkan bersama-sama. Saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya merenungkannya, dan saya mendengarkannya, saya percaya, saya lakukan, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan, dan saya pasti akan mengalami mukjizat demi mukjizat dalam hidup saya. Amin. Saya kembali dengan Tuhan, Bapak Tuhan akan membaca ayat ganjil ayat 1, dan saya akan membaca ayat 2, ayat genap, dan seterusnya sampai 15. Saya akan hitung sampai 3. Jemaat kasih Tuhan akan membaca lebih dahulu. 3, 2, 1. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 50 laki-laki banyaknya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan amin. Di nama Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini ya sungguh memberkati kita semuanya. Ya, saya percaya dan yakin juga
Ya, kita semua hari ini kalau boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya tidak lain karena kita mendengarkan nama Tuhan, ya, yang berkuasa membuat mukjizat. Ya, ya saya pribadi ya juga tadinya bukan orang percaya, ya, yang tidak mengenal itu siapa Yesus. Ya, yang saya tahu hanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya orang Batak, ya, ya atau Tuhannya orang bule seperti itu. Ya, tetapi di usia sekitar 30 tahun itu ya saya mengalami gagal ginjal. Ya, saya mengalami gagal ginjal, saya berobat kemana-mana. Pokoknya mendengarkan di mana ada dokter yang terbaik, ya maka orang tua saya memberangkatkan saya untuk ketemu dokter tersebut ya untuk berobat di sana. Baik ke negara tetangga, ya, di Singapura, di Malaysia, berobat dokter-dokter yang spesialis, ya. Tetapi penyakit saya bukan sembuh, ya, tetapi semakin parah, bahkan uang apapun habis semuanya untuk berobat. Setelah keluarga dari istri saya, Bu Acin, mendengar bahwa saya sakit udah 3 tahun lebih nggak sembuh-sembuh, ya, dia tawarkan mau nggak didoakan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dan ya puji nama Tuhan, namanya kita manusia ini sembuh, ya. Dengan cara apapun kita cari, kita berusaha supaya kita mendapatkan kesembuhan, ya. Apa salahnya didoakan dalam nama Yesus, yang penting saya sembuh, ya. Saya mencobanya, dan ketika saya didoakan itu saya merasa saya sudah sembuh. Padahal kondisi saya masih bengkak-bengkak, tubuh masih bengkak-bengkak, ya. Waktu belum didoakan itu saya terasa sesak napas, terasa malas bekerja, ya. Tetapi setelah didoakan selesai itu, saya merasa bahwa tubuh saya itu sudah sembuh, sudah sehat. Padahal dalam kondisi itu masih bengkak-bengkak. Dan saya merasa seperti sembuh dan tidak sakit. Saya bekerja, ya, seperti orang biasanya, seperti orang nggak sakit. Mulai dari saat itulah saya mulai mencari Yesus. Saya mulai mendengar ya nama Yesus dan ajaran-ajaran Yesus itu, dan hasilnya itu ya sampai hari ini saya sudah sembuh. Ya, jadi kita yang mengalami masalah persoalan pergumulan ya sebagai penyakit, ya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ya maka percayalah bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau dia berjanji menyembuhkan kita, kita pasti sembuh. Ya, tetapi waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Ya, kita ingin pasti cepat. Ya, kita ingin didoakan langsung kita dapat. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Hari itu seandainya kalau saya didoakan langsung sembuh, hari ini saya tidak jadi hamba Tuhan. Tetapi ya Tuhan izinkan saya didoakan, ya belum langsung sembuh, ya, tetapi saya mengalami suatu proses namanya, ya, saya dibimbing secara rohani, saya didoakan terus menerus, dan ketika iman rohani saya semakin tumbuh di dalam Kristus, saya semakin mengenal pribadi Yesus itu siapa, dan Tuhan mengizinkan saya sembuh total. Dan hari ini saya boleh jadi hamba Tuhan, itu tidak lain, itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Kemarin kami baru mengikuti ya doa bersama 3 bangsa, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya, Tuhan, kita jemaat juga ada sebagian yang ikut ya di King Hotel untuk doa bersama-sama, ya bersatu, ya luar biasa. Ya, kita boleh merasakan ya ada sukacita ketika bangsa-bangsa bersatu mendoakan, maka kita percaya semakin jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi nama Tuhan. Seorang misionaris, Pastor William, mengatakan sekarang terjadi kegerakan rohani ya di suku-suku Tionghoa, terutama yang dia lihat ya begitu
banyak jiwa-jiwa suku Tionghoa dimenangkan. Ya, puji Tuhan di gereja kita juga ya yang tadinya hanya beberapa keluarga, ya mungkin 2 keluarga atau 3 keluarga yang adalah suku Tionghoa, tetapi hari ini puji Tuhan ya mungkin udah 50% ya di gereja kita suku-suku Tionghoa boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena ingin ya mengalami mukjizat daripada Tuhan. Ya, tidak sedikit ya melalui pelayanan, melalui nama Tuhan Yesus Kristus itu, ya tidak sedikit orang mengalami mukjizat. Ya, terutama dalam pelayanan kami, ya Tuhan pakai kami bukan dengan hebat kami, ya gagah kuat kami, tetapi Tuhan memakai kami menjadi alatnya. Ya, banyak yang sembuh, banyak mengalami mukjizat, ya sehingga banyak orang suku-suku Tionghoa ini datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya menamai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini firman Tuhan mengatakan sudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan. Ya, di sini pada siang hari kita bukan hanya diberkati Tuhan melalui kesembuhan sakit penyakit, ya, tetapi di sini juga kita pada siang kita diberkati Tuhan yang tentang makanan, tentang berkat jasmani, ya. Karena Tuhan kita itu ya pembuat mukjizat itu, ya kesembuhan, ya mungkin pengertian kita sering kita lihat tentang kesembuhan tentang sakit penyakit. Tetapi di sini firman Tuhan pada siang hari ini bahwa mukjizat Tuhan Yesus itu tidak bisa terjadi dalam apa? Dalam berkat Tuhan, dalam keuangan Tuhan. Ya. Tadi pagi ibadah pagi, ya saya memberikan persembahan ya di dalam itu ada 4 amplop ya, dan ada 1 amplop itu untuk perayaan Natal dan perayaan ulang tahun bersama. Ya, ini mungkin jangan ditiru ya. Nanti kalau ditiru bahaya. Ya. Tadi pagi saya mau masukkan persembahan itu mungkin uang 5.000. Ya, persembahan Natal itu bisa masuk uang 5.000. Tapi saya pikir-pikir persembahan Natal ini ya perayaan ulang tahun ini ya setahun sekali. Dan saya pikir-pikir kan bukannya kita diberkati Tuhan supaya jadi berkat. Ya, amin. Kita diberkati Tuhan supaya kita jadi berkat. Ya, jadi saya pikir-pikir masa saya kasih 5.000 sih? Ya udah saya tambahin, saya bilang. Ya, nggak banyak sih. Saya kasih berapa? Saya kasih 10.000. Masuk dalam tabungan Natal itu amplopnya. 10.000 saja. Ya. Dan selesai ibadah tadi siang, ibadah pagi, saya turun ke bawah. Ya, kebetulan di bawah ada kopi tiam ya, yang lapar tinggal turun makan. Ya. Saya turun, saya pesan makanan dan pesan kopi, pesan air putih, pesan nasi kari, ya. Dan ketika saya mau bayar, ya, ternyata yang duduk samping saya, Pak, nggak usah bayar, saya bayar semua. Ya, saya bayar semua. Saya bilang, puji Tuhan, saya bilang, ya. Kalau tiap hari seperti ini enak juga ya, duduk makan, pesan makanan, ketika mau bayar, dibayarin orang, ya. Dan saya kira percaya ya karena Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Kita berani menabur, kita berani mempersembahkan persembahan kepada rumah Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Ingat tadi saya sudah sampaikan, saya bilang, jangan tiru saya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu saudara ke Tuhan tiru saya, itu salah. Kenapa? Kalau motivasi kita memberikan persembahan kepada Tuhan, supaya Tuhan kembalikan persembahan kepada kita banyak, itu keliru. Itu salah. Karena apa? Motivasi kita salah. Ya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu dengan apa? Dengan hati yang tulus. Kita itu ingin memberkati rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu yang benar.
Tetapi kalau motivasi kita supaya kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang banyak, supaya Tuhan kembalikan berkat kepada kita yang banyak, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Kita akan kecewa nanti. Saya sudah beli persembahan. Kenapa belum dapat-dapat? Nggak benar ini. Tak mau datang gereja lagi besok. Karena apa? Kita salah dalam motivasi memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, percaya ketika kita beli persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kita percaya Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Ya, Tuhan akan memberkati kita, ya, dengan berkat yang berkelimpahan, sebab Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, Yesus sudah tahu apa yang hendak dia lakukan, tetapi dia mengatakan ini untuk mencobai para muridnya. Ya, karena apa? Jumlah yang begitu besar, 5.000 orang, bukan sedikit. Ya, 5.000 orang. Ya, bukan jumlah sedikit, tapi 5.000 orang. Ya, dan ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di sini kita belajar firman Tuhan, bahwa kata Filipus kepadanya, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar ini tidak akan cukup untuk mereka ini. Ya. Jadi para murid mengatakan, yaitu tidak cukup untuk memberikan orang sebanyak ini makan, 5.000 orang. Ya, jadi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang kurang, apa yang tidak cukup, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya Tuhan akan membuat cukup. Ya, bukan sampai cukup, tetapi sampai berkelimpahan, sampai berlebih. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan segala berkat yang kita butuhkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita. Dia tahu, ya, kita dalam kekurangan, kita dalam kelimpahan, Tuhan tahu semuanya itu. Apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu semuanya itu. Tetapi Tuhan mencobai kita. Apakah kita tetap percaya masih ada mukjizat? Apakah kita memilih menyerah? Ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, jadi Andreas berkata, ya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu Tuhan mengambil mungkin makanan. Anak-anak itu nggak gampang. Ya, nggak usah lain. Saya sering alami anak kami yang bungsu, ya, anak kami yang bungsu itu, kalau dia punya makanan, ya, jangan coba-coba saya minta. Ya, nangis dia. Ya, atau dia ngambek. Karena apa? Dia tahu ini porsi dia. Dia tahu ini berkat dia. Ya, saya orang tuanya aja kalau mau minta sedikit aja, ya marah. Ya, ini anak-anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Ya, ketika diminta mungkin anaknya ngambek, mungkin marah mungkin. Ya, ini nggak cukup, nggak bisa dibagikan. Saya perlu ini sendiri, kan, seperti begini ya, seperti pikiran saya seperti itu ya. Tetapi kita melihat bahwa anak ini ya berani mempersembahkan ya apa yang dia bawa. Ya memang nggak banyak. Kata firman Tuhan hanya 5 roti dan 2 ikan. Apakah cukup untuk orang sebanyak itu? Tetapi apa yang tidak berarti bagi dunia, apa yang tidak cukup bagi dunia, tetapi ketika sampai di dalam tangan Tuhan, itu menjadi berarti. Itu menjadi cukup. Ya, saya mau tanya bagi Tuhan di sini. Kenapa Tuhan Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan ini untuk 5.000 orang makan ini ya di Danau Galilea, ya, di Danau Tiberias. Kenapa? Ada yang tahu kenapa?
Ya, kenapa di Danau Tiberias Tuhan mengadakan mujizat ini untuk memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Ada yang tahu, Tuhan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan, ya? Kenapa Tuhan memilih di Danau Tiberias, ya, untuk mengadakan mukjizat untuk memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan? Ada yang tahu? Ada? Saya kasih kesempatan kepada seorang, 2 orang untuk menjawabnya. Jadi kalau nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang mau menjawabnya, sebenarnya saya juga tidak mengetahuinya. Kalau firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mengadakan mukjizat di dalam Tiberias, ya sudah di situ. Ya, apa yang tidak tercatat di dalam kitab, jangan kita cari tahu. Kadang-kadang kita mencari tahu sesuatu yang nggak perlu kita tahu. Ya, almarhum Pendeta Yusuf Roni, ya, pernah mengatakan dia pernah pelayanan di tempat orang kulit hitam. Ya, dia pelayanan di tempat orang kulit hitam tuh, orang-orang kulit hitam tuh datang kepada dia, mengatakan sesungguhnya mukjizat dalam 5 roti 2 ikan ini sesungguhnya nggak ada katanya. Katanya nggak ada. Pendeta itu nggak ada katanya. Karena apa? Tuhan Yesus khotbah itu, ya, karena yang banyak hadir katanya, Tuhan Yesus khotbah itu singgung-singgung mereka. Mereka membawa roti katanya. Tuhan Yesus khotbahnya singgung-singgung mereka sehingga mereka mengeluarkan rotinya itu katanya sehingga cukup katanya. Ya. Dan ya almarhum hamba Tuhannya itu mengatakan, ya bertanya kepada dia dulu. Oh, satu lagi dia mengatakan Tuhan itu nggak adil katanya. Ya. Tuhan itu nggak adil katanya. Kenapa Tuhan tidak adil? Ya, orang-orang kulit hitam mengatakan, kenapa Tuhan tidak menciptakan matahari 2 biji katanya? Kalau Tuhan menciptakan matahari 2 biji, bukankah kita nggak perlu ya malam hari, kita pagi terus, terang terus katanya seperti itu. Jadi hamba Tuhan itu menjawab dengan simpel saja, ya. Katanya kalau pertanyaan kurang hajar, kita jawabnya juga kurang hajar juga. Ya. Katanya apa? Tuhan menciptakan matahari 1 biji, ya, kamu sudah hitam. Kalau Tuhan menciptakan matahari 2 biji, apakah kamu nggak gosong? Ya, Tuhan menciptakan matahari 1 biji aja kamu sudah ya udah hitam legam. Kalau Tuhan menciptakan 2 biji, aduh mbak, ya gosong. Ya. Oke, jadi tentang roti. Katanya karena Tuhan Yesus khotbahnya singgung-singgung, sehingga orang-orang itu mengeluarkan makanan katanya. Jadi pendeta tanya, kalau gitu tentang ikan gimana? Ya, katanya orang-orang kulit hitam katanya apa? Oh, itu ikannya besar-besar katanya. Ya, hamba Tuhan mengatakan, memang kurang hajar orang-orang ini katanya. Yang satu dia nyatakan tidak ada mukjizat, tetapi yang satu dia menyatakan mukjizat yang baru. Nangkap oleh Tuhan? Ya, mengatakan yang satu dinyatakan tidak ada mukjizat, tetapi yang satu lagi ya mereka menciptakan mukjizat yang baru. Nangkap? Cuma dikasih Tuhan nangkap? Ya. Orang-orang itu mengadakan mukjizat yang baru, ya. Roti oke lah katanya singgung-singgung ya kan. Tapi ikan itu mengatakannya ikan itu ikan besar katanya. Mungkin ikan paus katanya. Ya. Itu ikan paus katanya. Halo. Firman Tuhan tercatat yang bawa ikan itu apa? Orang-orang Simpson yang kuat-kuat gagah perkasa. Ya. Bukan. Yang bawa 5 roti 2 ikan itu apa? Anak-anak. Ya, anak-anak. Ya. Yang satu dinyatakan tidak ada mujizat, yang satu dia buat mujizat baru, yaitu anak-anak bisa angkat ikan paus 2 ekor. Ya. Jadi terkadang kita ini ya ingin mencari sesuatu yang nggak perlu kita cari. Ya, firman Tuhan sudah tercatat, kita percaya saja.
Ya, kalau kita mau mengalami mujizat daripada Tuhan, maka kita percaya ini bukan Tuhan Yesus singgung-singgung, tetapi Tuhan Yesus benar-benar membuat mujizat. Ya, 5 roti 2 ikan cukup untuk makan 5.000 orang. Luar biasa. Ya. Jadi kita yang berjalan bersama Tuhan Yesus, ya kita yang percaya Tuhan Yesus, ya di dalam Alkitab ini sudah tercatat ya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya kitab Perjanjian Lama itu 39 kitab dan kitab Perjanjian Baru itu 27 kitab, ya semua tertulis dengan jelas, ya apa yang kita baca kita percaya saja, ya jangan cari yang di luar Alkitab, ya jangan cari yang tidak tercatat, tetapi apa yang sudah tercatat kita percaya saja, supaya apa? Supaya kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Ya kita bersyukur kita di gereja JKI yang mengizinkan hamba Tuhan yang melayani full time tetapi boleh bekerja. Ya, kita bersyukur ya karena apa? Saya pribadi mungkin melayani full time di gereja ini, tetapi saya pribadi juga bekerja yang mencari berkat untuk kebutuhan keluarga. Ya, tetapi ada perbedaan mungkin saya katakan seorang Kristen ya atau seorang tidak percaya pada Tuhan itu ya ada perbedaan. Kenapa? Saya tidak tahu juga ya. Saya sering belanja untuk barang-barang dagangan, saya sering belanja ya ke pasar-pasar karena saya berjualan di pasar ya. Saya berbelanja beberapa pasar dan saya tidak tahu juga beberapa pasar yang saya pergi belanja itu mereka semua tahu saya hamba Tuhan. Mereka semua tahu saya pendeta. Ya saya tidak tahu dari mana, tetapi begitu cepat mereka tahu bahwa saya ini adalah seorang hamba Tuhan atau pendeta. Ya kalau saya sering pergi belanja itu mereka tahu, mereka sering katakan apa? Bahwa saya ini bukan bekerja serius katanya. Saya sebenarnya pergi main-main saja katanya seperti ini. Ya, karena apa? Orang pergi belanja itu mungkin jam 2 subuh, ya jam 3 subuh. Ada yang bahkan jam 12 mungkin, ada jam 4, jam 5 mungkin belanja. Ya, saya pergi belanja jam berapa, Bu Tuhan? Ya, saya pergi belanja itu kadang jam 7, kadang-kadang jam 8. Ya, sehingga mereka mengatakan ini alay ini bukan datang kerja, dia bilang, datang main-main sebenarnya. Tetapi ada juga yang mengatakan, ya, ada yang juga mengatakan bahwa dia ini sebenarnya main-main saja datang ke pasar katanya seperti ini. Sebenarnya dia ini dia lebih fokus apa? Lebih fokus pada jiwa-jiwa dia bilang. Dia ini seorang pendeta katanya. Ya, ini seorang pendeta sebenarnya lebih fokus pada apa? Pada jiwa-jiwa katanya. Dia lebih banyak pelayanan katanya. Nah, hati saya, amin. Ya. Jadi puji Tuhan ya kalau nama saya, status saya boleh ditahu di mana-mana, ya puji Tuhan. Ya, dan tetapi memang ada perbedaan, saya mengatakan karena ada perbedaan. Waktu dulu saya belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan itu, ya saya bekerja itu non-stop bagi Tuhan. Ya, dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, kadang pernah sampai subuh saya kerja, ya tidak ada berhentinya. Ya, karena apa? Apa yang dikejar orang, uang. Ya, apa yang dikejar orang bangun tidur, uang. Ya, apa yang dipikirkan orang sebelum tidur, besok makan apa? Uang. Ya, jadi non-stop. Ya, saya kerja terus. Ya, tetapi hasilnya apa? Hasilnya bukan saya tambah kaya. Ya, saya hasilnya mendapat sakit penyakit. Ya, untuk berobat saja, ya menghabiskan semua uang. Ya, itu pun syukur-syukur itu pun enggak menyembuhkan. Ya, tetapi mukjizat Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Namun itu Tuhan, ya saya benar-benar sembuh dari sakit penyakit dan ternyata yang dulu kami kejar-kejar, ya yang dulu kami cari-cari itu ternyata itu semua ketika kita fokus kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, semua itu akan datang kepada kita. Ya. Saya percaya pada janji firman Tuhan. Ya, dalam Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dicukupkan kepadamu. Ya, ketika kita utamakan Tuhan, ketika kita mengejar kebenaran Allah dan kerajaannya, maka kita percaya segala sumber berkat itu akan datang kepada kita dengan sendiri. Ya, tentu pasti kita perlu bekerja ya.
Saya tidak mengajar kita tidak usah bekerja, enggak, ya. Karena ada firman Tuhan mengatakan jangan dikasih makan orang yang apa? Orang yang malas bekerja, ya. Jadi kita bukannya enggak boleh bekerja, tetapi yang harus kita utamakan yaitu harus apa? Hari Minggu ke gereja dulu, ya. Jangan hari Minggu, saya punya pekerjaan nih, enggak bisa datang cari Tuhan, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu sepenuh waktu sepenuh hari saya bekerja cari uang terus, ya jangan. Karena apa? Kalau jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami berbagai tantangan, berbagai pencobaan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita dekat pada Tuhan, ya maka kita percaya setiap kebutuhan kita akan Tuhan sediakan, ya. Jadi seperti saya, banyak orang katakan bahwa saya kerja ini seperti main-main, tetapi saya mengatakan, ya mungkin seperti main-main, ya. Nikmat kan kalau kita kerja main-main? Benar ya? Kalau kita kerja ini seperti main-main ini nikmat, ya, awet muda lagi ya kan. Tapi kalau kita kerja serius, ya kan, kita kerja ini banyak pikiran, apa yang terjadi, ya, kita bekerja ini kita tidak akan bertahan lama. Kenapa? Kita merasa capek kerjanya, ya, kita merasa tertekan dalam pekerjaan kita. Tapi kalau kita bisa menikmati pekerjaan kita, ya, mungkin dalam perusahaan, dalam pekerjaan, atau pekerjaan dalam rumah tangga mungkin, ya, kalau kita bekerja dengan sukacita, ya, dengan seperti main-main ini, maka percayalah, ya, hati kita akan tenang, hati yang penuh dan damai. Kalau hati dan pikiran kita damai, tenang, maka apa? Pekerjaan kita tuh pun beres juga. Ya, kalau hati tidak tenang, pekerjaan kita pasti tidak beres. Tapi kalau hati dan pikiran kita tenang, pekerjaan kita pasti beres juga. Ya, jadi kita semua diberkati Tuhan. Jadi di sini saya dapat firman Tuhan pada siang hari ini bahwa apa yang tidak cukup, ya apa yang tidak berarti, tetapi berjalan bersama Tuhan Yesus itu semua menjadi cukup, ya menjadi berarti, menjadi kesaksian untuk menaikkan nama Tuhan. Ya mungkin secara logika manusia atau perhitungan manusia ini juga ya mungkin usaha pikiran kami ini sebenarnya nggak cukup juga untuk kebutuhan kami sehari-hari, ya mungkin nggak cukup juga sebenarnya. Ya. Tetapi ya sampai hari ini Tuhan cukupkan. Ya, sampai hari ini Tuhan pelihara sehingga apa? Ya kami bisa melewati semuanya ini. Ya saya percaya ini tidak lain, ini karena apa? Mukjizat demi mukjizat ya Tuhan lakukan dalam hidup kami, dalam usaha pekerjaan kami. Terkadang mukjizat Tuhan itu ya, terkadang kita lihat tidak seperti mukjizat Tuhan. Tetapi sebenarnya itu mukjizat daripada Tuhan semuanya. Ya, berkat uang apapun, kesehatan, masalah apapun ya, yang kita alami semuanya itu berkat mukjizat daripada Tuhan. Ya mungkin orang kadang-kadang pikir seperti ini. Ketika dia sakit, dia doakan tidak sembuh. Terus dia pergi berobat, tiba-tiba sembuh. Ya, mungkin orang pikir ini bukan mukjizat daripada Tuhan. Sebenarnya ini adalah mukjizat daripada Tuhan. Ya, karena mukjizat daripada Tuhan itu Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Ya mungkin melalui dokter, mungkin melalui apapun juga. Ketika kita berdoa, maka ada saja Tuhan buka. Ya, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati sehingga apa? Kita boleh mengalami mukjizat demi mukjizat daripada Tuhan. Hari ini juga kami boleh melewati, suami istri kami sekeluarga boleh melewati, ya. Anak-anak kami boleh sekolah, sebenarnya nggak cukup, tidak berarti itu sebenarnya, tetapi kami bisa hidup, kami bisa melewati, anak-anak bisa sekolah, ya bahkan anak kami nomor 2 bisa sekolah di Jakarta, semua itu, ya itu adalah mukjizat daripada Tuhan. Ya, jadi mukjizat demi mukjizat Tuhan itu yang terjadi karena apa? Karena kita percaya. Amin. Karena kita percaya mukjizat terjadi. Karena kita percaya kita melihat mukjizat. Tetapi kalau kita tidak percaya, ya mukjizat yang sudah kita alami kita bilang itu bukan mukjizat. Ya, karena apa? Kita tidak percaya, ya. Jadi firman Tuhan hari ini ya yaitu sungguh luar biasa, yaitu dalam ayat 10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Di sini kita melihat ya mukjizat yang Tuhan buat itu sebanyak yang mereka kehendaki.
ya. Jadi 5.000 orang, ya kalau kita lihat di kitab lain, baik di kitab Matius, kitab Lukas, ya, atau kitab Markus itu kita melihat mengatakan sebenarnya bukan hanya 5.000 laki-laki, ya, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, sebenarnya lebih 5.000 orang, ya. Jadi ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang setelah orang makan. Ya, yang tadinya tidak cukup. Yang tidak cukup bagi mereka, orang begitu banyak, atau tidak berarti bagi orang begitu banyak, tetapi sekarang kita melihat mereka semua makan sampai kenyang, bahkan ada sisa. Ya, sisanya dikumpulkan, firman Tuhan mencatat, yaitu dan mengisi 12 bakul, ya. Jadi ada sisa 12 bakul. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, ya, kita jangan hanya mengejar berkat Tuhan, ya, itu nomor 2. Yang terpenting adalah Tuhan, itu yang terpenting, ya. Jadi kalau kita tidak mencari Tuhan dulu, ya, hanya cari berkat Tuhan, maka sia-sia itu semuanya. Ya, harus utamakan Tuhan. Kalau saya baca itu ada ayat 35 itu, ya, kata Yesus kepadanya, akulah roti yang hidup, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, jadi Tuhan sudah menyediakan kita, yaitu roti yang hidup. Apakah kita sudah memakannya setiap hari? Ya, roti hidup yang Tuhan sediakan kepada kita. Ya, ini lebih loh, bukan 5.000 orang, ya. Berapa banyak orang hari-hari ini memakan roti yang hidup yang Tuhan sediakan kepada, ya. Saya tiap hari saya makan, ya. Karena kita nggak lalai juga, tapi saya usahakan saya makan setiap hari. Ya, saya makan roti yang hidup. Saya berdoa sebelum baca firman Tuhan, Tuhan, firman-Mu adalah roti hidup. Dan firman-Mu adalah sumber mata kehidupan sendiri, Tuhan. Saya mau makannya, Tuhan Yesus. Sehingga masuk dalam tubuh saya, sehingga menyegarkan tubuh saya, menyehatkan tubuh saya, menyingkirkan semua sakit penyakit. Dan saya percaya, Tuhan, bahwa roti yang hidup di air yang hidup ini, ya, membawa saya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Saya percaya, Tuhan, bahwa roti yang air sumber kehidupan ini memberkati kami sekeluarga, mengenai keberuntungan. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya percaya, saya berdoa setiap hari sebelum bisa baca firman Tuhan, saya mengatakan, Tuhan saya percaya Tuhan, ketika kemanapun saya pergi Tuhan Yesus, sumber mata air kehidupan sendiri Tuhan di dalam hati saya, Tuhan keluar saya bilang. Di situ terjadi Tuhan kegerakan rohani, di situ terjadi Tuhan mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan Tuhan, orang sakit disembuhkan, pemulihan rumah tangga terjadi saya bilang. Karena apa? Sumber mata air kehidupannya sendiri. Hari ini Tuhan sudah menyediakan begitu banyak. Hari ini Tuhan sudah menyediakan makanan yang gratis, minuman yang gratis. Jangan kita abaikan. Mari kita makan. Supaya apa? Supaya ya berkat jasmani dan berkat rohani ini Tuhan sudah sediakan supaya kita imbang. Ya, jangan saja ya maaf ya. Bagi yang agak makmur dikit ya, jangan saja luar saya kelihatan makmur, tetapi dalamnya kelihatan kosong. Ya, tadi saya sekarang nih kalau kemana-mana orang bilang, oh Pak Alay makmur sekarang ya, ya paling makmur sekarang ya. Jadi ya Tuhan mau memberkati kita ya supaya apa? Di luar kita makmur, ya di dalam kita pun subur. Amin. Ya, amin tuh firman Tuhan.